Di video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi SKB CPNS tahun 2021 dengan materi pembahasannya adalah tentang kesehatan umum. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tuan Yanto mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di puskesmas minggu depan. Padahal minggu lalu, ia baru saja dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selama ia terkonfirmasi, gejala yang ia rasakan adalah demam 3 hari, batuk, dan kehilangan indera penciuman dan perasanya. Berdasarkan kasus tersebut, kapankah Tuan Yanto boleh mengikuti vaksinasi? A. 1 minggu setelah dinyatakan sembuh. B. 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. C. 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. D. 6 bulan setelah dinyatakan sembuh. Atau E. Tidak perlu divaksin karena sudah terbentuk kekebalan alami. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Vaksinasi bagi penyintas COVID terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama, untuk pasien bergejala ringan hingga sedang, dapat diberikan vaksin 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Kemudian poin yang kedua, untuk pasien dengan gejala berat, boleh diberikan vaksin 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Nah, untuk sumbernya ini ngambil dari Surat Edaran Kemenkes HK.01.2.I-2524-2021. Oh ya, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Yeni membawa bayinya yang berusia 3 bulan ke Posyandu untuk melakukan imunisasi. Jenis imunisasi apakah yang akan diberikan kepada bayi Nyonya Yeni? A. BCG dan hepatitis B. B. Hepatitis B dan polio 1. C. DPT HB HIV 1 dan polio 1. D. DPT HB HIV 1 dan polio 2. Atau E. DPT HB HIV 2 dan polio 3. Jawaban yang paling tepat adalah E. DPT HB HIV 2 dan polio 3. Berikut ini adalah jadwal pemberian imunisasi. Untuk bayi usia 0 sampai 24 jam mendapatkan imunisasi hepatitis B. Kemudian bayi usia 1 bulan mendapatkan BCG dan polio 1. Usia 2 bulan DPT HB HIV 1 dan polio 2. Usia 3 bulan mendapatkan imunisasi DPT HB HIV 2 dan polio 3. Untuk usia 4 bulan mendapatkan DPT HB HIV 3, polio 4 dan IPV, dan untuk bayi usia 9 bulan mendapatkan imunisasi campak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Yeni membawa bayinya yang berusia 3 bulan ke Posyandu untuk melakukan imunisasi. Setelah dilakukan anamnesa, ternyata bayi Nyonya Yeni pada usia 1 bulan belum mendapatkan imunisasi BCG. Dari pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang benar tentang imunisasi BCG? A. Tidak diberikan imunisasi BCG karena imunisasi BCG hanya untuk bayi kurang dari 2 bulan. B. Imunisasi BCG tetap bisa diberikan pada bayi kurang dari 6 bulan dengan terlebih dahulu dilakukan mantok tes. C. Imunisasi BCG tetap bisa diberikan pada bayi kurang dari 9 bulan dengan terlebih dahulu dilakukan mantok tes. D. Imunisasi BCG tetap bisa diberikan pada bayi kurang dari 9 bulan tanpa perlu melakukan mantok tes. Atau E. Imunisasi BCG tetap bisa diberikan pada bayi kurang dari 1 tahun tanpa perlu melakukan mantok tes. Dan jawaban yang tepat adalah E. Imunisasi BCG tetap bisa diberikan pada bayi kurang dari 1 tahun tanpa perlu melakukan mantok tes. Berikut ini adalah ketentuan tentang imunisasi BCG. Pada poin pertama, bayi lahir di institusi rumah sakit, klinik, dan bidan praktek swasta, imunisasi BCG dan polio 1 diberikan sebelum dipulangkan. Kemudian poin kedua, pemberian BCG optimal diberikan sampai usia 2 bulan, tetapi tetap dapat diberikan sampai usia kurang dari 1 tahun tanpa perlu melakukan tes mantau. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
Berikut ini merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang tercantum dalam undang-undang tersebut kecuali A. Jam Sostek, B. Jamkesmas, C. Taspen, D. Asabri, atau E. Askes. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jamkesmas. Pada bab 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 5 dijelaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang. Sejak berlakunya undang-undang ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: yang pertama, Badan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek. Kemudian kedua, Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen. Ketiga, Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Dan yang keempat, Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia atau Askes. Untuk PT Askes ini sejak Januari 2014 sudah bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit, disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib terakreditasi. Kegiatan akreditasi tersebut dilakukan secara berkala setiap A. 1 tahun sekali, B. 2 tahun sekali, C. 3 tahun sekali, D. 4 tahun sekali, atau E. 5 tahun sekali. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Dilakukan secara berkala setiap 4 tahun sekali. Pada pasal 3 Permenkes nomor 12 tahun 2020 dijelaskan bahwa setiap rumah sakit wajib terakreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara berkala setiap 4 tahun. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh rumah sakit paling lambat setelah beroperasi 2 tahun sejak memperoleh izin operasional pertama kali. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.